Saya membagi dua kategori konten pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah konten yang bisa mendapatkan cuan, dan yang kedua konten yang mendapatkan penyesalan. Saya harap Anda menyelesaikan video kali ini agar yang saya sampaikan bisa dipahami dengan tuntas dan informasi yang saya jelaskan bisa menjadi jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita awali dengan bismillah agar apa yang saya sampaikan menjadi barokah. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat kepada seluruh umat muslim di dunia yang pada hari ini atau besok menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mohon maaf lahir batin kepada seluruh subscriber saya serta seluruh yang mendengar suara ini jika dari awal dan sampai hari ini konten yang saya suguhkan menyinggung atau membuat tidak nyaman bagi beberapa pihak. Yang nomor 3 yang ingin saya sampaikan adalah sebagai pembuka dari video ini, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah, dan kebarokahan bulan puasa ini pun akan berdampak terhadap kebarokahan beberapa channel. Pada konten kali ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang dua hal. Yang pertama, konten yang mendapatkan cuan di bulan Ramadan, dan yang kedua adalah konten yang mendapatkan penyesalan. Lantas mana sajakah konten yang akan mendapatkan cuan dan konten yang akan mendapatkan penyesalan? Oke, mari kita lanjutkan. Kategori yang pertama, kategori konten yang mendapatkan cuan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah konten memasak. Pada bulan ini, konten memasak akan mendapatkan rating yang cukup tinggi karena banyak ibu-ibu muda, banyak para ibu rumah tangga yang mencari tutorial masak untuk melengkapi hidangan berbuka dan sahur. Maka konten memasak akan mendapatkan rating yang luar biasa. Konten yang nomor 2, konten yang membahas seputar jajanan dan takjil. Bagi yang memang vlog makanan, silahkan Anda menggunakan potensi ini untuk mengeksplor jajanan dan takjil yang bisa Anda gunakan sebagai konten pada channel Anda. Konten yang ketiga adalah konten tutorial dan fashion Islami. Di akhir Ramadan, para ibu-ibu, para keluarga akan mencari tips dan tutorial seputar fashion yang akan digunakan pada hari Ramadan. Konten yang keempat adalah tips seputar kesehatan pada saat bulan Ramadan. Dan konten yang terakhir adalah konten fikih ibadah puasa. Paling tidak 5 konten tadi akan mendapatkan rating yang cukup tinggi di bulan Ramadan ini. Insya Allah 5 konten tersebut akan mendapatkan cuan di bulan Ramadan. Kategori yang nomor 2 adalah kategori channel yang berniat mencari cuan tapi mendapatkan penyesalan. Konten yang pertama adalah konten dakwah. Jika memang channelnya hanya berniat untuk syiar ibadah, maka tidak menjadi masalah. Namun ketika berniat untuk dimonetisasi, maka insya Allah konten tersebut akan mendapatkan penyesalan. Yang pertama adalah konten yang menggunakan re-upload video. Artinya video orang lain, ceramah orang lain dia gunakan di channelnya dan dia unggah, maka insya Allah dia akan mendapatkan penyesalan. Yang kedua, menggunakan suara atau ceramah kiai terkenal walaupun memang videonya adalah video kita. Kita tahu bahwa konten YouTube adalah gabungan dari video dan suara. Walaupun memang videonya adalah video kita, namun ketika menggunakan suara dai atau penceramah lain, maka itu tetap saja termasuk kategori re-upload. Yang ketiga adalah konten dakwah yang menggunakan background video yang no copyright. Mungkin suaranya adalah dia, baik tulisan maupun kata-kata mutiara, namun menggunakan video-video indah yang bernuansa Islami, padang pasir, bernuansakan Arab atau sesuatu yang bernuansakan Islam secara keseluruhan, tapi video yang copyright. Dan yang nomor 4, konten dakwah yang menggunakan background musik-musik Islami dan kategorinya adalah bukan kategori Creative Commons. Jika Anda konten dakwah dan masih menggunakan 4 itu, dan ketika Anda berniat untuk monetisasi,
berniat untuk mendapatkan cuan, Anda hanya akan mendapatkan penyesalan. Konten yang kedua, konten tadarus. Jika Anda memang berniat untuk ibadah atau syiar dengan menyebarkan video tentang tadarus, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika Anda mengunggah video tadarus dengan menggunakan MP3 murotal dari milik orang lain yang bisa kita mudah dapatkan dari aplikasi Quran digital atau mengunduh video dari internet, maka Anda hanya akan mendapatkan penyesalan. Konten nomor 3 yang ingin mendapatkan cuan namun berakhir dengan penyesalan adalah konten-konten yang bernuansa Islami, yang tentu saja lagunya serta videonya bukan milik dia sendiri. Konten yang nomor 4 adalah konten tentang sirah atau sejarah Nabi, sejarah sahabat Nabi, atau kisah-kisah yang bernuansakan sejarah Islam. Biasanya dengan narasi sendiri, namun video dan backsound yang mereka gunakan masih menggunakan video orang lain. Dan yang terakhir adalah konten seputar fikih Islam tentang paduan ibadah di bulan Ramadan. Seringkali beberapa channel mengambil referensi atau potongan video milik orang lain, milik kiai-kiai terkenal yang membahas tentang bab fikih tertentu, utamanya adalah fikih puasa. Dia potong, dia edit, dan dia gabung, dia simpan di dalam videonya. Itu masih ke dalam kategori yang berniat mendapatkan cuan tapi ternyata mendapatkan penyesalan. Dan sebagai penutup dari video ini, untuk 5 konten yang berniat mencari cuan dan ternyata mendapatkan penyesalan, ini ketika channel tersebut berniat untuk dimonetisasi. Jika memang niatnya adalah syiar, maka saya yakin itu adalah ibadah dan Anda akan mendapatkan cuan di akhirat nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.